bersama dengan narasumber kita ya. Sebelum kita masuk ke tahapan, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Opung Valeri Situasi Bagariang dan Opung Nisinauli Siregar ya. Seorang pemerhati budaya Batak dan pelaku adat yang telah berpengalaman dalam berbagai acara pernikahan adat Batak. Boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu dari Opung Nisinauli Siregar. Silakan, Bang. Nama lengkapnya Siregar Paman Raja Opung Nisinauli. Saya dituakan di Marga Siregar sebagai tokoh adat Raja Parhata dan di Punguan Patogar Bekasiraya sebagai ketua bidang adat. Dan jujur saya pribadi melaksanakan adat itu sudah kurang lebih dari 25 tahun. Dan Siregar-Siregar mungkin yang ada di Jakarta dan Bekasi mungkin sudah mengenal dan mengetahui banyak mengenai saya yang sering melaksanakan pesta ucup, pesta adat, pernikahan adat. Nah, tinggal saya di Pondok Timur Kampung Babakan dan Tinata Pardijagu Boru si terus Opung Nisinauli Boru. Soalnya pasti kan datang. Oke, terima kasih untuk Opung Nisinauli Siregar. Berikutnya mari kita dengarkan perkenalan dari Opung Valeri Situasi Bagariang. Silakan, Bang. Horas. Horas. Salam buat kita saluhutna amanginan. Ia nami ima USN si Bagariang. Kepanjanganna Ulina Saturnauli si Bagariang. Walapma buru nirajai ima buru sinambela. Saton kami menduduki jabatan di organisasi sebagai sekretaris umum sekaligus ketua bidang adat Punguan Raja Sibagariang Dohot Boru se Jakarta, Jawa Barat, Dohot Banten. Molo di dunia tongdorong Punguan Raja Sibagariang sedunia sebagai wakil ketua saya sedunia. Mau lihat ya Mak, imana perjulu napa duahon si pasahaton nami ba hami nunga adong danak jalan ngamar pahopu dua madak danak sada bawa sada buru ngawo ribebe anak nami siap kangan ia buru nirajai dibuat buru manulang kami ngap adong pahopu nami sada ima si Valeri makana didonakin Opung Valeri. Satu sadarion kami tinggal di Jalan Jet Kelurahan Silipi Jakarta Barat. Imarada boy pasaat hamuna mulai kami gabe parsinabung mulai tahun 1900 siapa. Jadi sonari nga kira-kira 27 tahun nunga menjadi aktif di Punguan Dohot Bolodong akada kawin di keluarga si Bagariang Dohot Boru. So ini mara perkenalan nama itu kita salutna Horas Amanginan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Opung Valeri Situasi Bagariang dan Opung Nisinauli Siregar telah memperkenalkan diri singkat ya untuk bersama dengan peserta. Oke, berikutnya di sini yang akan kita bahas atau yang akan kita kulik adalah tentang pernikahan di orang Batak. Untuk yang pertama, untuk mungkin kalau pernikahan ini banyak jenis-jenis pernikahan, tapi pernikahan di adat Batak akan kita tanyakan apa sih pernikahan adat Batak. Oke, mungkin boleh ditanggapi terlebih dahulu dari Opung Valeri Situasi Bagariang. Oke, mau lihat Mbak, terima kasih. Kalau saya pakai bahasa Indonesia aja, biar generasi muda ini nanti mengerti dan memahami. Apa sih sebenarnya pernikahan adat Batak itu? Itu adalah proses penyatuan dua orang secara adat yang didasari
oleh Dalihan Natulu, dan juga di dalamnya ada kasih di dalamnya, dan juga ada aturan yang dibuat oleh marga, sehingga proses itu berjalan dengan baik dengan tahapan-tahapan. Ada tahapannya mulai dari pranikah sampai nanti hari H pemberkatan dan juga pesta adatnya. Itulah sebenarnya pengertian harafiah daripada pernikahan adat Batak. Ya. Oke, terima kasih untuk Opung Valeri Situasi Bagariang. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Opung Nisinauli Siregar. Silakan, Abang. Ya, terima kasih juga. Saya mungkin akan campur bahasa Indonesia dengan Bahasa Batak. bahasa Batak. Kalau mungkin nanti speednya juga keluar bahasa Dagurik apa bahasa apa, ya harap maklum. Iya. Kalau menurut saya yang melaksanakan adat itu sudah berjalan sekian tahun, sudah lama, dan mungkin dari segi tokoh-tokoh marga-marga yang pernah melaksanakan adat mungkin sudah banyak yang mengenal saya. Tapi di dalam pertanyaan ini, apakah itu pernikahan adat Batak? Bisa saya bilang di dalam bahasa Indonesia, di dalam segi aturan, adat Batak ini, adat itu adalah tatanan. Kedua, aturan. Ketiga, budaya. Kalau di bahasa internasionalnya, kultur. Jadi membuktikan satu suku, membuktikan satu bangsa dari segi kulturnya dan adatnya. Kebetulan orang Batak bisa kita bilang agak ruwet dari segi pernikahan adat Batak karena makan waktu, makan biaya. Tapi itulah yang diberikan berkat dari Tuhan buat orang bangsa Batak. Kenapa saya bilang begitu? Karena adat Batak ini tidak ada yang menciptakan, yang menulis yang banyak. Tapi kalau saya bilang yang ditulisnya itu bukan karangannya, bukan ciptaannya. Dan adat Batak ini, kalau menurut saya pribadi, tulus pemberian Tuhan kepada bangsa Batak untuk melaksanakan pernikahan adat Batak itu, supaya yang menikah ini tidak segampang balikin tangan apa balikin sesuatu yang kita korek. Bermakna, berat, banyak materi, mencakup semua marga yang kita sayangi, terutama marga dari kaum perempuan. Begitu berharganya adat Batak ini kita laksanakan, supaya pernikahan itu tidak semata-mata hanya berupa seremonial, tetapi adat yang mencakup dengan kasih sayang, berharga, dan supaya pernikahan itu tidak segampang orang pikirkan seperti suku-suku lain, gampang nikah, gampang bercerai. Tetapi karena dari segi adat Batak beratnya dan banyak biayanya, kita lihat pernikahan orang Batak lah yang paling utuh. Bisa saya bilang di negara kita, negara Indonesia ini, yang jarang ada perceraian yang kita dengar. Bukan kita bilang tidak ada, tapi dari segi pemikiran saya, karena melaksanakan adat Batak itu payah, berat, susah, dan mahal, makanya dihargai setiap orang yang melaksanakan adat pernikahan orang Batak. Karena inilah berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak diciptakan, tidak dikarang, tetapi tidak tertulis, tapi
tersirat. Demikian inilah adat Batak yang saya perhatikan dari dulu. Arti adat Batak ini supaya orang Batak itu memaklumi pernikahan itu berupa berasal pertama-tama dari segi adatnya sendiri. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk tanggapan dari Opung Sinauli Siregar ya. Oke, luar biasa memang pendapat daripada kedua orang tua kita, Amang Sibagariang dan Amang Siregar, untuk menanggapi apa sih pernikahan di adat Batak. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahapan pernikahan. Sebelum kita masuk ke tahapan pernikahan, di sini kita akan putarkan video cuplikan pernikahan adat Batak. Silakan. Ways just to say money trees is the perfect place for shade. That's just how I feel. And I don't want just one thing. That's just how I feel. And I don't mind say fuck the ways that you get with. That's just how I feel. And I don't want just make the lane switch. That's just how I feel. And I don't want just one Oke, jadi tadi kita sudah menampilkan cuplikan bagaimana rangkaian pernikahan di adat Batak. Berikutnya di sini kita bersama dengan orang tua kita akan membahas tahapan pernikahan di adat Batak mulai dari awal sampai dengan di hari H, ya. Oke, untuk pertama sekali untuk pertanyaan ini kita serahkan terlebih dahulu kepada Opung Sinauli Siregar. Silakan, Amang. Tahapan pernikahan adat Batak sebenarnya kita bilang ini tradisi ya, memang kita katakan ini juga aturan, bisa juga kita bilang juga ini tatanan adat Batak itu, bisa juga. Karena pertama-tama masih haholongan anak buru dohot buru ini ula-ula yung masih haholongan na sida di Papua ma tunatoras so nga anong uhaholongi buru ni tulang Roma natoras naman di dia ma buruaha ma tinggal di dia atau molosongon Yaman. Ini dari segi anak, yang biasanya anak yang mengajukan kepada orang tuanya supaya pergi ke rumah orang tua sekolah. Asa Roma atau Rasma mantokona salah kita masih kandan tujuh bunyi raja mereka na buah na Allah. Jadi tahapan pertama adalah masitadan. Kalau bahasa Indonesianya perkenalan. Karena anong hata ni halapata nama dok molo manikanda kebilang tamba holo. Dala ala panjang do permasalahan di pernikahan sampai ke ujungnya asa saud songon hedok ni tua-tua manak unak tertutup palang unak tersilandik molo siang nama anak kita memulai pernikahan, akhirnya endingnya juga pasti bagus. Jadi
Jadi na parjolo dung dipabuat yanakon anak bawa na kanong dihaulong imana sa dabulu ni arburu raw mana toras ni baway masih tadaan perkenalan ma warna tujuh ni arburu. Jadi di perkenalan di Halamata memang sudah mengeluarkan biaya. Bangai ko nalong buwan no, so berupa buah manang na rot. Jadi lima napar dulu masih tadaan tu natoras ni guru na dihaulongan ni anak bawah. Dungi lanjut ma musim molonga bajumpang mata ni ihat tu mata ni dotong na ada penyesuaian na disuku perburu na olong rohani buru-buru tu anak ni datu itua na roma dapat terdasi datu jauh baru mak dihatai mak kesehatan jaka rencana na mengarong rencana berikutnya ngapa jumpang mata ni ihat tu mata ni dotong sudah kita mau ngomongan yang sangat baik dengan indah dengan kedua belah pihak dari pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dirumuskanlah dititilah namanya hari yang pertama Maret lagi buru ni berburu istilahnya bintang lain dibayar Maret tu Pertuluan tapatanna ngadisian no magtupol berwahara doon martonggo right. Jadi kesimpulannya wala may Tuhan ngamatin modern Benoit zaman di era 2020 naman nga di pasada siang nama atas dua-dua maka atas nama alaidang ngai do itu sudah guna dohot markusi dohot bar dung habis direncanakan kung direncanakan sudah dilaksanakan jalan nunga diritian hari tanggal pernikahan na saat cupak tikina dapat tikina dapat hari na doon bulan na dilaksanakan pernikahan na resmi magbuat perjulu tu gereja baru pe buat naman non pesta na lawak ada na jadi semua. Oke, terima kasih untuk Opung Sinauli Siregar untuk tanggapannya ya. Berikutnya bagaimana tanggapan dari Opung Valeri Situasi Bagarian? Kita serahkan, silakan. Oke, mau lihat tema di kita, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, Jadi siap. tadi Amang Siregar sudah menyampaikan, yang pertama langkah itu ada namanya mangaririt. Mangaririt itu antara si laki-laki dengan si perempuan. Jadi kalau sudah mereka saling mengasihi, mau merencanakan apalah untuk pernikahan, maka itu nanti sampailah ke orang tua. Makanya di dok hatani paksa, ima sayur mainnya pasalongan di hutan lugu tua. Mulununga ianak pemasih hulongan sahak mai tuna tua-tua. Baru sahak mau tuna tua-tua, imam mangarisi mulu dison di dokon marhori-hori dingding. Marhori-hori dingdingon Roma pihak para anak mendapatkan pihak perburu antara keluarga inti. Naroina sida tentu membuat si buano ma alai dan tudu-tudu si pangano. Alai apa itu berupa buah ya. Selesai non mungkin masih pangano mana sida di patupa tuan rumah ima perburu. Untuk saya senya non masih suku nama sida di Papua ma nau masih haholongan ya nakon doh buru di tonga-tonga di keluarga.
Alani namulai di bahan gambaran. Oke, kira-kira di gamma ulaw non. Jalan na dihusip po bedisi sebenarnya songon dia mabentuk ni ulaw. Alap jual do, tanungkot jual do. Jalan yatain nggak disi kira-kira sedia mah sinamo. Kadong dihatai disi antara kedua belah pihak kasuhuto. Alana odon dasar dasida membuat tu pertemuan selanjutnya. Nah, mulunga sumongnya to nga masih tada dengan uli jala dengan dilanjut to mamusengani tu acara selanjutnya. Yakin holi-holi dinding magalam may dilanjut to ma tu acara patuahata sekaligus marhusip mulo di Jabodetabek patuahata langsung madiuli itu na marhusip. Nungabe dison kedua belah pihak Raja Parhata dari pihak para anak do pihak perburu. Jalan nunga betakas dihatai di si sadia masih namok songon dia bentuk ni ulaon jala sadia ma ulos si pasahaton ni perburu tuaka pihak para anak. Jadi nga all in dihatai nasida be lima di acara napatua hata madang di turuson tuna marhusip pulo dison di dok marhusip pusi nagugo. Duksay songoni dilanjut tong mamusengani molo Kristen mana hatalipi ba ditulis sama biasanya tu acara martupol. Martupol berarti ini sebenarnya đang masuk di hadaton alai dihubungkan juga dengan gereja. Saya martupol di sinilah sebenarnya di soma halahos sekaligus mangaliot tada. Anggo halak Jawa adong dotong le mangaliot tada tuaka calon na kan alai mulo di halak kita ditiki martupol ma di pasahat tanda di pasahat calon pengantin laki-laki tu calon istrina. Duk saya saja non diuduti mamusengani tu acara tonggo raja manang ria raja. Mulo di dok tonggo raja berarti di nasidama hasuhuton hembanganama ni pestai. Jadi mulo dang di nasida berarti ria raja ma guwarna dipakai saunarion. Jadi artinya molo di parana do berarti hembangan nama berarti tonggo raja mana sida duk saya nak kisah martupoli. Molo parburu maria raja pak alana dan dinasida hembangan nama di ulau ni. Duk saya bila jutong mamusengani tu namarhata sinamo. Molo di Jabodetabekon amangidang tutakas do itaula laos sekaligus nama di hari-hari puasa pola semua ini alana molo tong dibain sadapiki khusus marhata sinamo berarti ikut 2 hari mau ni jala di marhata sinamo ikon undang madisi hula-hula dohot tulang HP di hari HP tong do nasida taundang rotong disi ditiki marata sinamoti kiranya kurang do binereng sungod dia ahana sida apalagi polo daw-daw anon testai buhama parohoni odor sipata na ulo gabi kurat ido wenna di bain gabi di pasada mai di hari hana ma sekaligus marata sinamot niyan tinggal doi marata sinamot khusus marata sinamot langsung di huta langsung di lanjut to mapulus saut. Jadi molo di son laos di hari haima di sima marhata sinamot. Sai sebelum marhata sinamot adong lo acara marsibuah buhay pagi laos di sima non diupan no penganten diupa hula-hula man nonon mahite-hite deke si tio-tio deke si mudurudu deke sahat. Asa dapok makanaw nila dinggan. Biasanya songolino baru man non parpasu-pasu ma di gereja duk saya senia non baru borhak ma tu gedung perpestaan baru be mardalam madisi marhata sinamo saya sanya non diuduti ma tu acara namanikir tangga paula kune ulununga si kopi sa luhut namanikir tangga paula kune ba nga be sidung be sude acara perpestaan ni iana kotai. Jadi artinya sebenarnya adang ribet alai itulah soalnya dok nyawang siturus nakin ini budaya kita yang harus kita lestarikan ya. Nah, untuk tabereng oh ini biaya ini enggak karena hasil penelitian periode kedua ya makin sulit ya itu
makin baik, ya kan? Kalau segampang itu dapat uang juga mungkin ya mungkin uangnya juga cepat hilang, ya pergi kemana gitu. Jadi adat Batak itu ya itulah prosesnya. Jadi makanya jarang ada orang-orang Batak itu langsung cerai, ada talak sana, talak dua, jangan betul gitu Pak. Kalau ada mulu perbedaan dinasti antar interkeluarga mau menyelesaikan. Saham sih itu hula-hula. Jadi nggak segampang apa yang kita inginkan. Jadi ini harus kita garis bawahi, adat Batak ini sesuatu adat yang luar biasa yang harus kita lakukan. Terlebih-lebih itu sudah ke generasi penerus di Batak. Gimana mengenai tahapan-tahapannya, bulu bunga saat tong di dalam adat dalam madisi sinamo ondo sinamo dalam madisi musik ulos sinamo ina patuduhon holong bahwa ia nakotai bekerja keras dan punya tanggung jawab, ditunjukkanlah itu dengan sinamot itu. Holong na dipatudu tong disido akatangiang dipatudu parborumay pasahaton ulos tusude parana asa uli jalan inggan itu sebenarnya na berhubungan tok tu masalah filosofia. So ini mana ada boy pasahat ya tu kita saluhutna. Terima kasih buat semuanya ini generasi penerus habis Batak ya. Mau terima. Ya, terima kasih untuk Opung Valeri situasi Bagariang untuk tanggapannya. Ada mungkin lagi tanggapan dari Opung Nisinauli? Ya, tanggapan dari saya bagi kaum muda sekarang ini. Yang pertama kalian pikirkan generasi muda, jangan susahnya, jangan sulitnya, jangan banyak biaya. Yang kalian pikirkan karena ada bahasa Batak bilang ada dona mekmet, ada dona berdoa. Karena ini dalam segi tadi kita tahapan. Iya. Berarti tahapan itu seperti yang saya bilang tadi, adat Batak itu kan bertatanan, beraturan. Jadi tatanannya itu yaitulah perkenalan orang tua tadi kan udah saya bilang begitu, baru 3M, Markusi, Marhata Senamo, dan Martupur yang seperti yang Dijelaskan oleh si Bagariang itu semuanya. Tapi yang saya fokuskan kepada generasi muda, jangan lihat tahapan banyak sulitnya. Karena apa? Karena pernikahan itu memang bisa dibilang sakral di agama, sakral juga di adat. Karena apa? Karena generasi muda harus kalian ingat, harus kalian ada pemikiran. Tanpa melaksanakan adat orang Batak nikah tidak diakui di satu-satu hubungan. Setidaknya gak bisa mengulosi, gak bisa menerima ulos, tidak bisa memberikan kata-kata indah kepada yang nikah tanpa sebelum melaksanakan adat. Jadi makanya tahapan adat itu memang susah dan memang endingnya juga nanti begitu dia udah nikah gampangnya lebih gampang diakui seluruh adat apapun yang dilaksanakan keluarga dia sudah juga ikut berperan. Jadi tahapan adat ini jangan generasi muda melihat sulitnya, lihatlah wibawa dari segi adat Batak itu, indahnya. Karena apa saya bilang indah? Kalian generasi muda, kalian lihat, kalianlah orang tua. Bisa kalian bedakan orang tua yang belum melaksanakan adat dan orang tua yang sudah melaksanakan adat. Mental, psikologisnya juga di segi hubungan pasti ada. Jadi sama juga kalian generasi muda yang melaksanakan adat tatanan adat Batak ini, walaupun tidak semewah orang lain, laksanakanlah dengan baik tahapan pertama. Karena apa? Tidak pernah adat itu memaksakan biaya banyak. Kalau memang kemampuanmu tidak
saya. Dan harus kau tekankan ke marga kalian. Karena ke posisi saya, keberadaan saya begini. Alangkah baiknya mah kalau aku mau menikah dengan beginilah, dengan begini. Jalankan dengan keberadaan saya. Dan harus kalian kalau muda maklum. Masalahnya nanti generasimu, anak-anak kalian, keturunan kalian, kalau tidak melaksanakan adat, apa bagaimana? Jadi kalau kita sekarang ini, kayak kamilah orang tua, karena kami sudah melihat adat itu bagus dilaksanakan orang tua kami. Kami juga melaksanakan adat itu, tidak sesuai dengan harus mewah, harus begini. Kita melaksanakan tata adat itu secara sebagaimana kemampuan dari orang yang berprestasi. Jadi yang kami fokuskan di sini, jangan pernah takut kalian kaum muda untuk melaksanakan adat Batak itu. Asalkan murni kalian berpikir bahwa adat ini adalah jalan Tuhan untuk mempersatukan pernikahan kalian, supaya orang-orang tua memberikan kata makna-makna dari segi bahasa, dari segi perkataan orang tua, hatta hingga tua-tua langgeng sebagaimana yang kalian harapkan. Yang saya bilang pada generasi muda, jangan takut melaksanakan tahap-tahap pernikahan adat Batak. Oke. Oke, terima kasih untuk Opung Nisinauli Siregar. Berikutnya tanggapan dari Opung Valeri Situasi Bagariang. Ada tambahan? Oke, terima kasih. Yang pertama, saya tadi nggak ini ya mengenai tahapannya tadi, bahwa selesai tadi marsi buah buahi itu langsung ada pemberkatan ya. Jangan sampai nanti wah kok nggak ada pemberkatan gitu lagi ya. Jadi selesai pemberkatan berarti mereka sudah sah secara gereja, ya kan? Barulah nanti berangkat ke gedung pesta untuk menerima dan memberikan adat yang sesuai dengan Poputa Najmolo, ya. Artinya ini adat itu ya itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Saya terus terang sudah 27 tahun ini ya menjadi Parsinabung Raja Berkata. Mohon maaf saya bukan menyombongkan diri, tapi saya merasa bangga bahwa adat Batak itu luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Amang Siregar. Ini kadang-kala generasi muda ini ya, sering ya, apalagi kalau sekarang saya lihat untuk bahasa Batak aja udah susah gitu. Bahasa Inggris jago, bahasa Indonesia jago, bahasa Jerman jago, bahasa Batak nggak bisa. Lah gimana? Nah, ini harus dikaji juga sampai ke sana. Kita harus cinta lah kepada suku kita, termasuk bahasa kita, karena itulah dasar nanti. Karena kalau nanti juga jadi Parsinabung, kalpak pantun terus nanti nggak ada upasannya juga kurang pas. Bolehlah pakai pantun ya kan? Ya tapi ya itu. Jadi bahasa Batak itu ya perlulah, ya sangat perlu sekali ya supaya kita orang Batak. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita tunjukkan bahwa orang Batak itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan gitu ya. Nah, inilah kalau saya lihat di sini bagaimana alur daripada pernikahan itu sebenarnya enggak begitu susah ya, enggak begitu sulit dan sebagainya, karena alurnya itu memang seperti itu ya. Suku-suku saya sudah orang Jawa dengan ini pun saya sudah sering mengikuti ya, tetap ada alurnya ya dari sini ke sini ada segala macam, dan itu berjalan dengan baik ya, supaya itu terlaksana dengan baik. Ada harapan daripada kita kepada generasi ini, jangan sampai alergi melihat adat ya, tapi mari ya bagaimana melestarikan adat dan budaya Batak ini supaya itu lebih berkembang lagi ke depan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat bangga sebagai orang Batak ya. Oleh karena itu harapan kita kepada generasi, termasuk ke anakku sendiri ya. Anakku sendiri juga saya harapkan juga bisa sebenarnya menggantikan saya, itu harapan saya. Tapi sampai sekarang memang masih susah gitu ya, masih susah generasi Z ya, generasi Z yang sekarang ini gitu ya. Tapi harapan kita itulah doa kita supaya itu bisa terlaksana dengan baik. Karena itu sangat bangga kita
Ya, jadi pendahulu kita itu luar biasa, orang tua kita luar biasa memberikan adat tradisi ini kepada generasi-generasi. Nah, itulah yang kita ikuti seperti yang dibilang oleh Amang Siregar tadi. Itulah yang kita ikuti sekarang, ya. Tapi kalau ditanya, ya Amang Siregar sekarang, siapa Raja Persinabung generasi muda? Masih susah sekarang. Ya, mau kita buat generasi juga dilatih juga masih, karena kadangkala sekarang itu generasi ini ada disebut time is money, ya. Waktu itu adalah uang, bekerja terus. Jadi kalau disuruh ini, itu enggak ya, itu mudah-mudahan nanti pasti ada ya dari kita generasi ini untuk mengikuti bagaimana melestarikan budaya Batak ini supaya ini nanti boleh terus berjalan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita tetap bangga sebagai orang Batak dan generasi muda juga harus bangga sebagai orang Batak. Oke, sekian tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tambahan dari Opung Valeri Situasi Bagariang dan sedikit menambahi dari hostnya. Untuk Amang Inang atau abang kakak yang saat ini masih bingung untuk melakukan adat untuk Amang Inang juga, yang mungkin masih kalau di kita masih ada yang belum selesai atau katakan udah menikah secara gereja ya, sah di gereja tapi belum melakukan adat karena mungkin kurangnya finansial keuangan gitu ya. Tapi Amang Inang itu adalah suatu keharusan dan tanggung jawab, kewajiban di kita di orang Batak. Karena masih ada pernah kasus Amang Inang, karena orang tua yang belum mengadati, maka anak tidak bisa mengadati. Jadi harus terlebih dahulu orang tua, maka anak yang di bawahnya pun bisa ikut gitu Amang Inang. Jadi memang sangat-sangat penting. Begitu juga tadi tanggapan dari Opung Nisinauli Siregar ya, nggak bisa mandukun hata, nggak bisa memberikan ulos. Mungkin bisa memberikan ulos tapi dalam bentuk kayak untuk kasih sebagai ya selamat aja, nggak bisa menguluskan. Jadi ibaratnya dari posisi Amang di dalam adat itu kayak beda dengan yang lain. Jadi memang itu menyandang juga. Kalau kita sudah melakukan adat itu, berarti posisi maupun itu pernikahan kita kecil mau pernikahannya besar, di dalam adat itu posisinya sama Amang Inang ya. Posisinya itu sama. Yang penting Amang Inang melakukan adat. Mau itu dalam pernikahan sederhana ya, mau pernikahan mewah, itu semua posisinya sama. Yang membedakan hanya kemewahan di dalam pesta itu. Tapi jangan sampai Amang Inang melakukan yang namanya upacara pernikahan setelah itu membayar utang. Jangan Amang Inang ya. Dan juga untuk orang Batak nggak bisa menyandang gelar sahur matua kalau belum melakukan adat itu. Jadi itu sangat-sangat penting Amang Inang. Ya, makanya hari ini kita mau bahas pentingnya pernikahan di orang Batak. Jadi untuk Amang Inang yang masih mikir-mikir, masih ini, pikirkan Amang Inang untuk setelah melakukan itu apa dampaknya. Kalau nggak melakukan itu, bagaimana kita di hadapan adat gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk orang tua kita. Oke, berikutnya kita masuk ke nilai dan filosofi pernikahan adat Batak. Kita serahkan terlebih dahulu untuk Opung Valeri Situasi Bagariang untuk menanggapi apa sih nilai filosofi pernikahan adat Batak ini. Silakan Amang. Oke, terima kasih. Nilai dan filosofi adat Batak ini adalah yaitu menitik beratkan kepada pertemuan dua keluarga besar yang didasarkan kepada dalihan Ngatulu. Apa itu dalihan Ngatulu? Adalah Sembah Margula-gula, Elek Marguru, dan Manat Mardongat Tubuh. Di samping itu bahwa juga ada nanti di situ yang disebut dengan aturan marga. Aturan marga itu apa? Eksologi namanya istilahnya. Itu tidak boleh dalam satu marga itu menikah, nggak boleh. Itu saudaranya. Jadi nggak boleh. Kalau marga si Bagariang menikah dengan marga si Bagariang itu nggak boleh. Itu itoknya. Ya kan, bahkan di atas opungnya pun kalau sekarang kita lihat Parna begitu banyak, katanya tidak boleh itu saling menikahi ya, karena itu aturan ya. Jadi artinya aturan marga itu juga harus dilakukan. Makanya ini sebagai orang tua juga harus bisa kita didik ini anak-anak kita, kalau marga ini loh ya kan. Terus yang ketiga daripada nilai ini dan filosofinya adalah sebaiknya yang disebut perpariban.
Ya, merpariban itu apa? Itu borunya tulangnya. Jadi anak 6 boru, ya, anak 6 boru. Kalau bisa, ya itu diharapkan sebenarnya. Tetapi kalau zaman sekarang itu udah agak susah, ya kan? Karena orang tua pun nggak bisa memaksa. Harus ini nggak bisa, karena anak-anak sekarang itu mereka kan ada proses pertemuan, ada proses selanjutnya, dan sudah mengetahui bagaimana calonnya. Apa ini calonnya, ini hatinya bagaimana, kelemahannya apa, keunggulannya apa, sehingga dua itu seperti nyanyian Victor Huta Barat, dua menjadi satu, kan gitu, saling mengerti, saling memahami. Nah, kadang-kala ada yang merpariban itu belum tentu mereka cocok, karena mereka sekarang dibilang apa? Wah, kalau merpariban itu satu darah, Pak. Wah, satu darah, Mak. Itu kan saudara. Jadi nggak boleh katanya. Nah, jadi gitu. Memang ya itulah. Nah, tapi kalau bisa memang merpariban itu alangkah indahnya. Terus yang selanjutnya ada di situ tali kasih. Ya, tali kasih. Ada tali kasih. Yang pertama itu ada sinamot. Sinamot inilah yang diberikan oleh para anak kepada perburu. Nah, kalau sinamot itu tadi sudah dikatakan yang menunjukkan bahwa kerja keras, penghargaan dan tanggung jawab si lelaki, itulah sinamot. Ya, berbentuk uang yang akan diberikan kepada pihak perburu. Nah, perburu apa yang mau diberikan? Ya, perburu juga akan memberikan ulos, doa dan kasih. Ya, doa dan kasih melalui ulos itu. Ya, itu nanti akan diulosi. Ya, makanya kalau sekarang di Jakarta, Jabodetabek, maksimalnya sekarang ada 17 ulos ya yang sudah disepakati. Tapi kalau di kampung banyak sekali, mau berapa pun ya boleh-boleh saja. Karena itu adalah permohonan doa, ya, doa dan kasih sayang antara hula-hula kepada burunya. Nah, inilah yang kita lihat. Oleh karena itu, nilai filosofi ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Itu makanya dikatakan pernikahan orang Batak itu adalah pernikahan sakral, ya, sakral karena kedua keluarga besar ini dipadu menjadi satu, ya, dipadu menjadi satu, pihak peranak, pihak perburu, dan di situ juga ada dalihan natulu tali, ya, ada hula-hula, ada buru, berek, dan juga ada damar dongat tubuh. Itulah tanggapan saya mengenai nilai dan filosofi daripada adat Batak. Oke, mau lihat godang. Terima kasih untuk Opung Valeri Situasi Bagariang untuk tanggapan mengenai nilai dan filosofi pernikahan di adat Batak. Berikutnya kita serahkan kepada Opung Ni Sinauli Siregar. Silakan, Amang. Bagi kalian generasi muda yang paling identik zaman sekarang dengan kemajuan, sangat memang agak berlawanan dengan nilai dan filosofi adat Batak. Apalagi kalian-kalian yang sudah tinggal di kota, apa di daerah-daerah di luar Tapanuli. Yang saya tekankan nilai adat pernikahan orang Batak itu dan filosofisnya. Ada pepatah bahasa Batak mengatakan mulu gudang na mangidohon gudang do ro pasu-pasu. Di bahasa Alkitabiah, apabila kalian ada 2-3 orang yang mendoakan, Tuhan akan memberikan. Jadi nilai ini pernikahan nih halak Batak. Berapa hula-hula yang kita undang bukan cuma satu marga. Kalau hula-hula bapaknya dengan itunya ada sekian, berarti semuanya kan harus memberikan kata-kata ketua dan kata-kata permintaan dari Tuhan. Dan saya tekankan kepada generasi muda sekarang. Sekarang kalian sudah merasakan hasil dari nilai pernikahan adat Batak yang sangat-sangat berfilosofi dan sangat itu. Karena kenapa?
Dulu kami orang-orang tua yang melaksanakan adat itu. Ada pepatah orang Batak yang mengatakan napinya koniju asarni pora-pora di pasu-pasu de batama hamu jol mana bisu tubuh anak mahamu anak bisu doh tubuh dulu lapantas marco. Jadi kalau sekarang kita tinjau dari segi generasi muda, sudah lebih bijak kalian dari kami kaum muda. Jadi kalau untuk melaksanakan adat Batak ini nanti biar bernilai di dalam pernikahan, kami tidak, saya pribadi tidak menekankan ke kalian bahwa harus beradat, harus begini begono, tidak. Tapi yang namanya tatanan adat, aturan adat yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang kita turun temurun. Kenapa tidak kita laksanakan? Jangan selalu terpikir dengan biaya besar. Pikirkanlah kita jalankan ini biar kita dapat berkat dari Tuhan. Dan filosofis, nilai filosofisnya yang harus kalian pikirkan, begitu banyak hula-hula kita, orang-orang tua kita yang membawakan kita waktu memberikan urus supaya kita diberkati Tuhan, keluarga ini langgeng sampai sau batua. Dan perkawinan ini supaya Tuhan memberikan berkatnya seperti yang dibilang petua pepatah orang Batak, napinya aku kujur dijulu ni tapian di pasu-pasu di Batama di hamu tubuhan anak mahamu buat guru bodoh itu dia hamu mengalahkan tusima dapotan parsau dia. Jadi itulah filosofisnya kalian generasi muda sekarang. Mungkin waktu kami diberikan urus apa hula-hula apa tulang kalian kepada kami orang tua kalian dalam bahasa upasa itu, ya mungkin itulah kalian yang sekarang kalian terima. Dan saya pribadi harus saya saksikan dan sudah saya dengar orang Batak lah, anak orang Batak lah zaman sekarang yang paling banyak dan gelar sarjana dari suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Harus kita berpikir bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi jangan salah. Mungkin Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak meminta, ya mungkin tidak akan kita terima. Jadi sekarang ini anak-anak orang Batak banyak sarjana, bukan dari segi kekayaannya, tapi anaknya 3. Kalau bergelar sarjana sudah. Mungkin sampai S2 sekarang. Kalau mungkin kami orang tua sekarang, generasi kami, ada juga yang S2 itu juga udah S2 di tahapan di hari tua. Kalau dari kaum muda begini langsung tidak. Itulah nilai-nilai pernikahan Batak itu yang dilaksanakan secara adatis dan secara prosedur dan sesuai dengan tatanan adat yang berlaku di suku kita orang Batak. Tuhan memberikan berkatnya kepada kalian generasi muda sekarang. Sudah diperhitungkan di negara kita ini suku orang Batak yang paling banyak anak-anaknya menggenggam gelar kesarjanaan. Kalau kami generasi muda, generasi tua sekarang, orang-orang tua kalian hanya lulus SMP dan SMA kami datang dari kamu. Pelaksanaan adat itu juga dulu kami laksanakan di kampung sebagaimana keberadaan kami, sebagaimana adanya keuangan kami, yaitulah yang kami laksanakan. Tapi sekarang kalian generasi muda yang ada di Jakarta ini, harus kalian tunjukkan nilai yang kalian sudah terima melalui orang tua
yang dulu pernikahannya adatis sesuai dengan tatanan. Kalian sudah mencekam sekarang. Alangkah baiknya nilai-nilai pernikahan adat Batak itu kalian pikirkan, bukan semata-mata hanya mengamuk-amukkan biaya apa duit, tapi menyandang supaya pernikahan itu abadi, langgeng, dan diberkati Tuhan. Karena itulah permintaannya orang-orang tua waktu kita nikah dulu, supaya keluarga kalian langgeng, diberkati Tuhan. Jadi generasi-generasi muda sekarang, apa yang kalian terima dari Tuhan, mungkin itulah nilainya dulu waktu di pernikahan orang tua kalian, yang begitu banyak marga memberikan kata-kata berkat, kata-kata upah. Dan saya harus tekankan kepada generasi muda, jangan seperti memikirkan upama orang Batak itu, kata petua orang Batak itu seperti mengucapkan puisi. Kalian harus berpikir, inilah yang diberikan Tuhan kepada orang Batak melalui adat itu. Karena kalian tidak melaksanakan adat, berarti tidak ada yang memberikan kata-kata petua, kata-kata berkat dari atas tua-tua alat Batak. Jadi makanya di situ, bukan saya bilang kalau tidak beradat jadi tidak diberkati Tuhan, oh tidak. Tapi semakin kita melaksanakan adat itu, semakin banyak yang kita undang dari segi hula-hula dan dongat tubuh semua yang menyayangi kita dari segi gereja, memberikan kata-kata petua, kata-kata berkat untuk hata disiplin. Dan juga harus saya tekankan, kalau kalian nikah hanya di gereja, orang gereja tidak akan pernah datang memberikan kata-kata petua, hanya Pak Halir dan pendeta. Tapi kalau dari segi tatanan adat Batak, kalau kalian berpesta, diundang gereja kuliah, satu kuliah juga semua memberikan kata-kata petua, kata-kata baik, kata si tua-tua. Bahkan sekarang ini banyak orang situa dan orang-orang gereja yang agamais sudah menyatukan bahasa adat itu dengan religion agama. Contohnya, ada dulu orang tua, banyak saya sekarang juga sudah membeberkan itu. Nama rede di gereja Julu Makulin Po. Diramoti di Bata Jahuba ma partil warga muna. Langin mahamu. Tingkat-tingkat perdalam di Bata Jahuba ma nama. Sebenarnya kan sudah dari bahasa gereja. Memang di gereja itu Julu Makulin Do Poti Barengke. Baru ya. Jadi apalagi kalian nanti generasi muda, bukan cuma bahasa Batak yang kalian bisa satukan dengan kata-kata berkat. Kalau bisa kalian ciptakan nanti seperti kata modernisasi, kata modern yang begini, ya mungkin sekali dua kali itu akan itu, tapi nanti dinilai di hari-hari berikutnya, bukan kata si tua-tua lagi, menurut modernisasi zaman sekarang. Contoh soal yang saya berikan ada nilainya pernikahan ini. Dulu waktu sebelum saya menginjak Jakarta, yang saya dengar upasa orang Batak asa bitang daru mirisma
tua bunna semua. Di pasu-pasu di Batama hamu anak periris buruk. Tapi saya begitu saya mengenal keluarga berencana. Umur saya sekarang sudah hampir 66. Ada saya pemikiran begitu ada KB. Saya menggeser sedikit. Asa bintang narumirisma tua bunda sumrok melayang-layang di angkasa. Diberkati Tuhanlah kalian. Melahirkan anak laki-laki, anak perempuan. Berburu 10 itu, berburu 10 hari. Tapi jangan lupa keluarga berencana. Bahasa simpelnya. Asa bintang narumirisma tua bunda sumrok melayang-layang di angkasa. Anak pedehamu rilis buru petutor, tapi jangan lupa keluarga berencana. Nah, itulah. Jadi makanya saya bilang nilai-nilai pernikahan, nilai-nilai filosofis bahasa di pernikahan orang Batak itu jangan kita nilainya lihat dari segi mahalnya, tapi kita generasi kalian muda sekarang lihat kalianlah nilainya. Kalianlah yang paling banyak sekarang ini menerima nilai harga dari adat-adat Batak itu. Waktu orang tua kalian dulu kami menikah diberkati dan diberikan kata-kata petua dari hula-hula, tulang robot, semua yang kita undang memberikan kata-kata. Jadi yang saya tekankan kepada generasi muda, nilai dari adat Batak, pernikahan adat Batak itu mahal dari segi materinya, tapi jangan salah. Mahal banyak juga berkat nilai yang dikasih Tuhan kepada orang yang melaksanakannya dengan. Jadi nilai-nilainya itu, filosofi dari adat Batak itu bukan kita lihat dari lihat itu. Mungkin karena zaman dulu, waktu kami dulu muda, banyak melaksanakan adat Batak ini, nilainya kalian generasi muda lah sekarang yang sudah rata-rata dapat gelar S1, sarjana, S2, bahkan sampai doktor. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan adat Batak kepada orang Batak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapan Opung Ni Sinauli Siregar. Ada mungkin tambahan lagi dari Opung Valeri Situasi Bagariang? Oke, terima kasih. Saya ingin hanya menambahkan aja Ya. bahwa pernikahan itu ya kalau kita baca dalam Alkitab, karena ini ada hubungannya, korelasinya dengan firman Tuhan. Jadi bukan hanya ada Batak itu dilakukan, tidak, tapi itu tidak berlawanan dan tidak kontradiksi dengan firman Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 6, Kejadian 2 ayat 24, Markus 10 ayat 9 menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan kudus yang menyatukan dua orang menjadi satu di hadapan Allah. Samping itu ada kesatuan tadi, ada juga yang dinamakan kasih dan pengikatan. Ya, di Kolose dikatakan di Kolose itu bahwa di atas itu semua kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang membuat hubungan kalian itu menjadi baik. Dalam arti di dalam firman Tuhan sudah jelas ada pengikatan, ya, ada pengikatan kasih di antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Kalau kita lihat tadi 1 Korintus 13 ayat 4 tambah 5, 1 Korintus 13, terus Kolose 3 ayat 14, bahwa kasih, sabar dan murah hati sebagai dasar hubungan antara pernikahan si laki-laki dengan istrinya. Terus yang ketiga adalah peran dan komitmen. Peran dan komitmen, kalau sudah membentuk suatu keluarga,
Ya, sudah tadi diayati dan segala macam itu ada dalam Efesus 5 ayat 25 dan Kolose 3 ayat 19 dan Pengkhotbah 4 ayat 9 mengingatkan tentang kasih suami yang meneladani Kristus dan pentingnya kemitraan antara suami dan istri. Artinya jangan sampai suami nggak boleh ini loh, nggak boleh membantu ibu di rumah masak gitu kan. Oh itu kalau ini masak, oh itu pekerjaan ibu-ibu ya. Ya itu juga harus bisa saling mengisi lah ya, supaya keluarga itu langgeng gitu ya. Karena sekarang yang wanita pun sekarang sudah bekerja. Nah, apakah orang istri yang sudah bekerja itu harus berhenti kerja? Karena yang bertanggung jawab terhadap ini kan kepala keluarga gitu kan. Nah, jadi artinya harus saling lah. Saling, jangan nanti menjadi gengsi-gengsian. Nah itu kan urusan apa itu anggota DPR katanya, anggota dapur, ketua dapur gitu ya. Kalau DPR kan jadi bilang dapur gitu ya. Yang urusan ini janganlah. Ya istri pun harus juga saling ini. Dan suami pun terhadap istri juga harus bisa bekerja sama supaya itu langgeng ke depan. Jadi alat kekurangan tadi sudah dikenal, bagaimana supaya itu baik ke depannya, ya harus memahamilah kekurangan daripada istri, kekurangan daripada suami, sehingga keluarga itu nanti menjadi keluarga yang berbahagia. Itulah harapan. Karena itu tadi doa-doa udah disampaikan Abang Sedegar tadi, bahwa semua mendoakan ya. Yang dikatakan tadi di situ dalihan natulu itu, ya kan? Itu sudah hula-hula, sehula-hula itu udah sampai tulang, bona ngingari, hula-hula nama Amaranggi, sampai pada hula-hula nama Tinodohon, hula-hula Naposo, ya. Itu semua yang sudah ada di situ. Termasuk lagi dari Boru, Bere, termasuk lagi dari satu marga itu, nama Dongat Tubuh. Di samping itu juga masih ada yang lain dari Huria tadi. Udah jelas dari Huria juga mendoakan ya bagaimana supaya keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, jadi tolong kepada generasi-generasi muda daripada orang Batak tadi udah sampaikan ya hasil statistik yang sudah saya kira udah semua itu di TikTok di mana itu bahwa orang Batak lah yang nomor 1 ya pendidikan tertinggi S1-nya 16,sekian persen kalau saya tidak salah ya. Baru nomor 2 adalah orang Padang ya dan seterusnya. Itu setelah saya lihat ini itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa. Karena dari orang Batak itu adalah anak kokido hamrau diau. Ya, kalau kita lihat pada orang tua kita ya ada hidupnya di sana bagaimana, tapi mereka mau memperjuangkan anak-anaknya sampai bisa sarjana, ya kan? Sarjana, sampai sarjana lanjutkan lagi ke S2-nya. Kamu ke S2 lanjutkan lagi ke S3-nya. Puji Tuhan, itulah harapan kita. Jadi itulah mungkin saya tambahan seperti yang disampaikan oleh Amang Sedegar tadi. Jadi sangat-sangat bangga kita ya untuk melaksanakan adat. Apalagi generasi sekarang ya. Jangan alergi mengenai adat Batak ya. Kita harus ini melaksanakan itu dengan baik. Dan itulah ikatan yang luar biasa. Saya perlu menyampaikan ya, suku-suku lain itu sangat salut melihat orang Batak ya. Ada yang meninggal, rata-rata semua penuh tempat sampai nyewa di rumah duka, ya kan? Coba kalau Ion itu meninggal, ya cuma berapa orang langsung dipegang udah langsung kubur gitu kan. Kalau kita, makanya mereka kaget. Datang pesta, wah luar biasa lagi kehadirannya karena di situ ada yang disebut dengan nomor dongat tubuh tadi, ada hula-hula, ada juga boru dan bere, ya kan? Dan lihat natulu itu ada, itulah orang Batak, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi kita harus bangga itu, ya. Jadi ya marilah kita lakukan adat Batak itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mau dari Gunang Ma, Tuhan memberkati. Amin. Ya, oke, terima kasih untuk tambahan dari Opung Valeri Situasi Bagariang ya mengenai nilai dan filosofi pernikahan adat Batak. Tadi menambah sedikit, ada yang disampaikan Amang si Bagariang bahwa si Bagariang itu nggak boleh loh menikahi si Bagariang. Oke, jadi di orang Batak memang sesama marga itu tidak diperbolehkan menikah karena itu dianggap sebagai saudara kandung, walaupun contohnya tidak seibu, tidak sebapak, tapi kalau kita ketemu dengan seseorang yang satu marga dengan kita, itu adalah iboto, itu adalah itu adalah abang, itu adalah kakak kita. Jadi itu nggak boleh menikah. Makanya kalau di orang Batak, kalau ketemu mau di jalan, mau di bis, mau diangkut, mau dimanapun, itu harus martarumbo, harus tinukum marga asabinoto partuturan.
Ya. Oke, luar biasa. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan karena tadi adalah poin utama tentang pernikahan yang kita bahas. Oke, untuk pertanyaan pertama. Banyak generasi muda yang menganggap adat Batak cukup rumit dan mahal. Bagaimana pandangan Amang mengenai hal tersebut? Ini pandangan orang tua kita ya. Kita serahkan terlebih dahulu kepada Opung Nisinauli Siregar. Silakan Amang. Ya, memang orang Batak ini dari segi suku, dari segi jenis rupa, memang ada kelainannya dengan suku-suku yang lain. Jadi adat ini kadang-kadang memang generasi muda sekarang menganggap adat Batak itu cukup rumit. Dan harus saya tekankan kepada generasi muda, jangankan adat Batak rumit, muka orang Batak juga rumit. Udah muka orang Batak rumit. Karena apa? Yaitulah ciri khas yang diberikan Tuhan kepada orang Batak. Supaya berciri, supaya ada khas dari orang Batak. Dan itu kita harus kita anggap sebagai karunia besar yang kita terima dari. Jadi kalau dibilang kerumitannya itu memang sangat rumit, cukup rumit, memang benar-benar rumit. Tapi jangan salah, kami aja yang berpendidikan sampai kelas SMA lah saya bilang, S3, SD, SMP, SMA. Berani kok kami tidak menganggap rumit adat itu. Kenapa sekalian sekarang generasi muda sudah diberkati Tuhan menyandang gelar sarjana sampai dokter. Kalau memang kalian berpikir adat Batak itu rumit, berarti kami lebih tinggi dari Anda, generasi muda. Kami lahir di kampung. Tegar kok kami melaksanakan adat itu. Kenapa kalian yang sudah mengenal kota metropolitan dan sudah berasimilasi dengan suku-suku yang lain menganggap? Jadi permintaan kami sebagai orang tua kepada kalian generasi muda, janganlah lebih tegar kami daripada kalian yang sudah telah lahir di era modern. Yang penting kalian pikirkan, generasi muda sekarang bilang rumit karena dirumitkan mungkin karena orang tua. Sekarang kalian yang sudah tua, yang generasi muda, gimana biar kita tidak memikirkan ini rumit? Sebagaimana kita laksanakan pernikahan orang Batak ini, supaya generasi muda interest untuk melaksanakannya, biar orang Batak itu bernilai, biar orang Batak itu berciri khas dari segi adatnya sendiri. Jadi kalau dibilang rumit, ya memang rumit. Dibilang mahal, memang mahal. Jadi bagaimana pandangan saya kepada generasi muda yang tadi yang saya tekankan, memang benar pandangan saya juga sebagai pelaksana adat itu. Memang kalau saya pikirkan dengan generasi muda dan era modern, memang rumit. Tapi saya sendiri jujur, tahun 80 saya menginjak kota Jakarta, saya sudah berpesta di Balperum. Saya lihat adat Batak itu, saya bilang sudah mulai tidak bagus. Tapi sampai sekarang saya ingat pesan bapak saya pribadi. Bapak saya sendiri. Saya ingat itu. Karena saya waktu itu bilang sama bapak saya,
di tahun 80 bahwa adat Batak itu nanti di tahun-tahun 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah mungkin sudah tidak dilaksanakan di tapi Bapak saya sendiri bilang bukan Anda Tuhan. Jangan salah Anda, inilah pemberian Tuhan kepada orang Batak. Jadi apa yang diberikan Tuhan tidak pernah ditarik. Ada itu juga di bahasa Alkitabiah, yang diberikan Tuhan tidak akan ditarik, malah akan diperbaiki. Jadi menurut saya bukannya bilang adat Batak sekarang di ibu kota ini, di perantauan ini lebih bagus dari kampung, tidak. Tapi kalau kita bandingkan, sudah lebih bagus orang Batak yang melaksanakan adat di perantauan daripada di Bona-Bona, di Pesugit sekarang ini. Jadi kalian generasi muda, pandangan saya untuk di adat Batak ini, di generasi muda nanti, kalianlah yang berpikir, kalianlah yang menilai bahwa kenapa saya bilang begitu, karena kalianlah yang meneruskan nanti apakah penting adat Batak itu apa bagaimana, apa ini adat ini. Begitu di generasi muda makin tidak ada. Kita ingat Zionis Yahudi adatnya sampai sekarang. Biarpun bagaimana kemana juga orang Yahudi adatnya dilaksanakan sebagaimana adatnya. Dan semakin pintar orang Yahudi, semakin kaya, semakin apa, semakin dimaknai nilai-nilai adatnya. Jadi generasi muda jangan pernah takut melaksanakan adat itu. Ya kalau rumit. Tapi pandangan saya, adat Batak itu baik dilaksanakan. Apalagi generasi muda kalian sekarang ini, harus kalianlah yang lebih memperbaiki menjalankan adat ini. Bukan menjalankan harus begini. Kalianlah yang generasi muda yang lebih pintar, yang lebih mengenali teknologi, supaya adat Batak ini makin bermakna, makin bernilai, dan keterusannya ke nantinya ke generasi kalian, keturunan kalian berjalan sebagaimana baiknya, berjalan sesuai dengan mengikuti era zaman. Oke. Ya, terima kasih untuk pandangan dari Opung Nisinauli Siregar. Berikutnya, mari kita dengarkan bagaimana pandangan dari Opung Valeri Situa Sibagariang. Terima kasih. Kalau saya sih melihat ini mengenai rumit dan mahal ya. Itu relatif. Kalau dibilang rumit, ya, tapi jangan dirumit-rumitkan, ya kan? Yang kedua, dibilang mahal. Ya, tapi jangan dibuat mahal. Kenapa saya katakan begitu? Karena adat Batak itu ada adat yang sederhana. Ada adat di atas sederhana. Ada adat yang besar. Ya, ada adat kecil, sederhana, terus yang besar. Kenapa saya katakan saya sudah beberapa kali nggak bisa kehitung ya melakukan itu. Ya, di aula pun bisa dibuat, di rumah pun bisa, nggak harus nyewa gedung. Ya kalau memang ini keuangan kita nggak ini, ya jangan sampai adat itu tuh nggak dilaksanakan, ya kan? Diundang yang ini aja, tak usah dibatasi kan bisa, ya kan? Artinya kalau tidak bisa menyewa gedung yang besar, memang kalau dibuat besar ya besar. Jadi adat itu bisa. Ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Sekarang yang mana yang mau dipilih? Kalau dikatakan rumit tadi, rumit, ya orang Jawa aja begitu juga. Ada tahapannya, ya kan? Orang Batak juga ada tahapannya, itu yang harus kita lakukan. Kenapa harus rumit? Enggak rumit kalau menurut saya, ya kan? Tapi kalau kita katakan rumit dirumit-rumitkan ya tambah rumit gitu kan?
Nah, jadi kalau ini ya harapan kita nih generasi ini berpikir secara positif lah, ya. Karena budaya kita itu, adat kita itu memang harus kita laksanakan dengan baik. Kita harus menghargai loh nenek moyang kita yang pendahulu kita itu yang telah memberikan ini kepada generasinya kita, termasuk nanti ke generasi penerus, ya kan? Ya, tapi kadang kala memang ya, kita itu kan ada juga sih, saya terus terang mohon maaf ke semuanya ya, kadang kala ada rasa gengsi. Kalau mau menikahkan itu ya harus di gedung yang besar, dihitung lah ini segala macam. Sebenarnya enggak seperti itu pun bisa. Ya, secara sederhana juga bisa, secara kecil juga bisa. Artinya ya supaya mengurangi biaya. Dan ini juga harapan kita memang ya kepada pihak-pihak perburu lah ya. Karena biasanya di perburu ada sinamot yang harus diserahkan oleh pihak anak. Ya janganlah ya, mohon maaf lah ini, saya 10 jari-jari ini ya kepada semuanya ini. Ya itu jangan, contohnya hitung-hitungan lah ini segala macam itu ya, kalau bisa ya janganlah. Bagaimana supaya bisa pesta itu berjalan dengan baik gitu kan. Nah, dan itu bisa semuanya hadir dengan baik ya, seperti yang kita ini kendalian dulu itu ya, sehingga ya yang sederhana atau yang kecil pun itu adat itu bisa berjalan dengan baik kok. Apalagi sekarang di Jabodetabek ini ya, ada 3M, sudah ada sekaligus di situ. Hanya sekali datang 3 kegiatan bisa berjalan. 4M malah ya. Ada 4M juga, Mangain juga masuk juga di situ. Karena di marga yang lain dibuat menjadi marga orang Batak ya, supaya nanti pernikahannya bisa secara adat Batak gitu kan. Jadi artinya itu udah sekaligus, jadi nggak harus 4 kali segala macam gitu kan. Ya saling mengerti lah gitu kan. Nah, jadi artinya kalaupun kelihatan itu rumit dan kelihatan mahal, oke, ya. Tapi bisa dibuat juga tidak mahal, ya itulah, ya kecil-kecilan aja, ya kan? Ya, terus kalau memang tadi udah disampaikan ya, kalau memang menikah harus hanya diberkati saja, tidak menjalankan adat, ya udah jelas tidak bisa menerima ulos, ya kan? Dan ya, haknya sebagai orang Batak itu memang nggak bisa sebelum dia selesaikan itu. Tadi udah dibilang tadi ya, kalau meninggal orang tua nggak selesai adatnya, ini anaknya pun nanti gimana? Nggak bisa ini menikah secara adat juga. Memang iya, karena kita menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Batak itu, gitu maksudnya. Jadi artinya janganlah dibuat, oh ini rumit terus, enggak, ya. Ya, suku lain pun pernikahannya pasti ada tahapannya. Nggak mungkin langsung ojok-ojok langsung menikah, udah menikah selesai. Potong ayam 1 ekor selesai. Ya nggak bisa begitu juga. Ya kan? Nah, jadi artinya ya sama dengan suku-suku yang lain juga ada tahapan-tahapannya. Tapi ini terserah kepada kita. Ya, janganlah buat pesta yang besar-besaran sampai ngundang berapa ribu gitu loh. Nah, itu nanti. Tapi kalau memang ada, kenapa tidak? Ya kan? Ini kembali lagi kepada si gumisiknya ya, kemampuan finansial. Finansialnya gitu. Jadi artinya ya kita sederhanakan juga bisa. Ada adat kecil tadi, ada adat sederhana, ada adat yang besar, ya kan? Ya jangan sampai lah, ya sampai tidak dilaksanakan itu adat, ya kan? Kalau pada saat itu nggak bisa, nggak apa-apa, pemberkatan dulu, ya kan? Nanti sampaikanlah iur-iur ke hula-hula bahwa ini pebuahon mau sudah menikah, ya nanti ada sulang-sulang pahopu, ya kan, dan sebagainya. Itu bisa kok dilaksanakan dengan baik. Kenapa tidak? Selesai itu ya udah, ya adat itu udah selesai kan gitu. Jadi jangan ini, jangan. Kalau memang saat ini belum ada finansialnya, udah diberkati aja dulu di gereja, ya kan? Nah, nanti kalau sudah ada kumpulin nanti ini finansialnya, baru bikin sulat-sulat pahopu. Dia udah kecil juga bisa. Ya kenapa tidak kan gitu kan? Nah itulah memang ini saya. Jadi jangan kita bilang langsung rumit memang iya, tapi kita harus berpandangan yang rumit itu bagaimana supaya bisa tidak rumit, ya kan? Kita berpikir secara positif, ya positive thinking gitu ya. Jangan langsung ada Batak kok begini, jangan, ya. Karena adat itu tadi kembali, kalau kita buat adat sederhana, adat yang kecil, itu adat juga selesai suya pangnaopat, itu semua berjalan ya kepada semua hula-hula, kepada semua doa tubuh buru beri dan yang natulu itu terlaksana dengan baik, itu sudah ya. Kenapa nggak dituntut kok harus begini begitu ya, itu mungkin ya. Jadi dilaksanakanlah adat Batak itu dengan baik ya, jangan melihat rumit dan ini, karena semua suku juga pasti ada tahapan-tahapannya
Nggak bisa langsung, oh ketemu, udah langsung menikah. Nah, seperti saya katakan tadi, hanya modal ini aja udah selesai. Ya, enggak seperti itu. Adat lain pun ada tahapannya, dan di kita tahapan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin. Oke, terima Ya, kasih banyak ya. terima kasih untuk Opung Valeri situasi Bagarian ya. Sedikit menambahi saja Awanginang. Seperti kata Opung Nisinauli Siregar, orang Batak itu ada ciri khasnya. Selain dari wajah, ciri khas salah satu orang Batak kalau ketemu itu nggak pernah nanya nama terlebih dahulu, tapi nanya marga. Baru nanti, oh Opung Nisiano, Pino Parnisiano, itulah hebatnya orang Batak ya. Itu untuk menanggapi Opung Nisinauli. Kemudian untuk Opung Valeri, sebenarnya kalau pandangan dari kita yang memahami, yang mencoba menggali Amanginang ya, untuk peserta yang menyaksikan dimanapun sedang berada saat ini, sebenarnya adat Batak itu tidak rumit dan tidak mahal, karena adat itu fleksibel. Yang pertama, yang rumit itu pelaksanaan adatnya, bukan adatnya. Jadi kalau Amanginang mau belajar tentang mengenai adat, Amanginang tinggal baca buku. Terus nanti Amanginang boleh tanya sama orang tua, benar nggak ini? Ibarat kalau seorang perempuan ketemu dengan laki-laki yang disukai, dia itu marga Napitu. Ternyata mamaku baru turnik. Aku nanya, karena aku nggak tahu Amanginang, contoh ya, kalau aku nggak tahu, mak, kalau marga Napitu ini bisanya makku dekati karena aku saking sukanya dengan laki-laki ini. Terus mamaku ajarkan begini, nggak boleh nang, karena setiap marga Parna yang kau ketemui itu adalah tulangmu. Jadi mulai dari situ, dari hal-hal kecil itu Amanginang. Jadi saat aku merantau ya, itu sebagai kayak modal di kita di orang Batak. Kita merantau, kita bisa kenalin siapa tulang, siapa bapak tua, siapa yang bisa kita panggil tante, mak tua. Itu semua karena dimulai dari keinginan. Jadi sebenarnya kalau yang rumit itu adalah pelaksanaan di pernikahan itu, karena ada tatanan, ada caranya. Ibarat kalau mie instan, udah namanya mie instan, itu harus kita masak lagi baru kita makan Amanginang. Ya kan? Nah begitu juga dengan tata cara pernikahan di orang Batak. Ada tadi tahapan-tahapan marsita daan, ada mangaririt, ya, kemudian ada marhori-hori dinding sampai ke hari H. Itu memang harus kita lakukan. Semakin sulit, semakin pemikiran di kita, di orang Batak, semakin susah untuk bercerai. Begitu juga tadi arahan daripada orang tua kita. Jadi memang menyesuaikan aja lah, dimana kita tahu juga bahwa adat itu fleksibel. Ada dona geleng, ada dona belga. Dos niro hado si bain nasau. Kemampuan Amanginang memang cuma sederhana, ya sudah batasi undangannya. Tadi yang misalnya rencana kita ada 1000 undangan, kita kurangi mungkin di 100 undangan. Ya kan? Kalau tadi misalnya mau cateringnya 500 kotak, ya kita sesuaikan dengan undangan yang kita undang. Jadi kita sesuaikan aja Amanginang. Jadi jangan ada pernah berpikir, enggak lah menikah itu terlalu mahal, terlalu ini. Tergantung pemikirannya Amanginang. Udah saya sampaikan juga tadi, semua itu sama. Mau itu adatnya besar, adatnya kecil, posisinya tetap di situ sama. Cuman kemegahan atau acara itu aja. Semakin banyak orang yang kita undang, besarnya acara. Kalau kecil semakin sedikit, tapi untuk posisi itu tetap sama, tetap terjalan juga Dalianda Tolu walaupun acaranya itu sederhana. Jadi untuk Amanginang yang di luar sana ya, jangan pernah takut Amanginang untuk melakukan adat, karena di sini orang tua kita sudah sampaikan tadi pentingnya adat itu bagaimana. Dan itu adalah kayak sebuah kewajiban dan keharusan di kita di orang Batak. Saya sangat bangga ya dengan orang tua kita yang luar biasa hari ini datang ke tempat ini untuk membukakan pola pikir kita Amanginang ya. Jadi jangan takut untuk menikah, itu aja lah. Oke, berikutnya untuk pertanyaan kedua. Apakah adat Batak masih relevan di era modern? Itu pertanyaan kita serahkan kepada Opung Nisinauli Siregar untuk menanggapi terlebih dahulu. Apakah adat Batak masih relevan di era modern? Yang saya utarakan di sini kepada generasi muda, masalah relevan itu sesuai dengan pemikiran seseorang. Jadi tidak ada keharusan yang mutlak harus dilaksanakan. Tapi yang saya maksud buat kalian generasi muda, yang saya minta, semakin kalian maju berpikir, semakin kalian pintar, semakin kalian bijak,
mengenai sesuatu di era modern ini, kalau menurut saya pribadi dari generasi tua lah sangat-sangat relevan sekali. Karena di pembicaraan kami yang pertama melaksanakan adat ini adalah meminta berkat kita dari pula-pula kita, dari satu marga kita, dan dari handatoran, dari gereja, organisasi. Jadi kalau menurut saya sangat-sangat relevan. Dan saya minta juga ke generasi muda, semakin kita modern, semakin kita menghargai apa yang diberikan Tuhan. Kalau kita mungkin orang Batak di dunia ini, kalau saya bilang baru 350 tahun, mulai dari yang mengukuhkan Raja Batak. 350 tahun ini, sekarang inilah yang jadi muncul apakah relevan melaksanakan adat Batak. Karena apa? Karena kita udah semakin modern, semakin kita sudah bersosialisasi, berasimilasi dengan suku-suku yang lain. Tapi kalau saya pribadi, harus kita tunjukkan kita sebagai satu suku yang ada di dunia ini, terutama di negara kita Indonesia ini, yang menjunjung tinggi budaya. Sangat-sangat relevan kita. Bahkan di era modern sekarang bisa kita dengan secara modern, secara teknologi melaksanakan apa semua yang rumit-rumit. Bisa kok. Minta maaf kita kepada Prabu, maaf lah ya, maaf kita kenalan dari dari HP ke HP langsung. Media sosial. Media sosial tidak mengurangi kolom kami kepada kalian. Tapi karena kami kebetulan sekarang lagi di Jakarta, kalian di Tapanuli. Jadi kenapa dengan dari segi era modern kita melaksanakan? Karena perkenalan itu kan ada. Ya. Itu juga ada, semua ada kan. Jadi di era modern ini relevan. Saya teguhkan kepada generasi muda. Buat kalian yang paling banyak sekarang berkat yang diberikan Tuhan, masih mengenal kalian era modern. Kalau kami orang-orang tua yang sudah umur kami sekarang ini, paling seberapa lagi kami jalankan adat kita. Sia-sialah anda yang muda sekarang tidak menjalankan adat itu. Kami dari orang tua kalian bersusah payah, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan biaya untuk adat Batak ini, supaya kalian generasi muda menuruti dan menjalankan. Cuma yang saya minta, jangan dipaksakan. Harus kalian berpikir dengan sesuai kemodernisasi yang sekarang, bisa kok saling modern. Face to face bisa, tapi dari media juga bisa. Kenapa tidak? Why not? Seperti kata orang. Kalau jujur kita sudah pernah di Indonesia ini meninggal karena anaknya di Amerika tidak bisa mengeluarkan apa. Langsung kok dari TV ngomong. Ya kenapa orang itu bisa begitu? Kenapa kita tidak? Jadi apalagi di zaman era kalian nanti orang tua, orang muda sekarang, anak kalian nanti. Jadi kalau sekarang kalian generasi muda, kawin tahun ini. Kalau kami dulu 25, 26 sudah nikah. Mungkin kalian nanti 30 tahun anak. Jadi era 30 tahun yang akan datang, sudah sangat bisa teknologi tinggi, sudah bisa melaksanakan adat itu secara teknologi. Jadi kalau dibilang apakah relevan adat Batak itu dilaksanakan,
masih relevan di era modern sekarang. Saya minta ikuti zaman modern dan adat itu ikuti dengan cara modern. Oke. Ya, terima kasih untuk Opung Nisinauli Siregar ya. Maksud Opung ini ya sudah ikuti aja zamanmu, tapi jangan pernah tinggalkan budaya dan adatmu, seperti itu kira-kira kan emang kan? Ya. Oke, berikutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Opung Valeri Situasi Bagarian. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah adat Batak itu relevan dengan era modern Modern. saat ini? Kalau menurut saya itu relevan. Kenapa? Pertama, alasan saya yang pertama, bahwa adat kita yang sekarang ini itu mampu beradaptasi dengan teknologi. Kenapa saya katakan begitu, mampu beradaptasi dengan teknologi? Undangan pun sekarang udah bisa dikirim loh pakai itu. Iya, Nah, nggak harus lagi datang ke rumah terus berkunjung, kecuali kalau ke ulah ya. ya. Nah, artinya ke teman-teman udah tinggal di sepanjang langsung melalui HP, ya semua bisa ini. Nah, jadi ini ya, Budaya gitu. mengirit biaya gitu kan. Nah, jadi bisa memanfaatkan teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, tetap memperkuat identitas sosial. Ya, kita kalau ketemu tadi sudah disampaikan ya, ketemu pasti ditanya siapa namamu? Enggak. Kalau kita tahu orang Batak pasti tanya marga apa. Iya. Karombo itu Nggak pasti tanya kita nama. utamakan enggak. Dan kalau dia ngomong saya orang Batak, itu kayak saya pribadi mengalir di dalam darahku. Loh, ini satu bangsa aku itu. Nah, iya kan? Jadi saya udah saling oh pasti ada hubungan kekerabatan. Itu kembali lagi ke Dalihan dan Tulu itu. Jadi identitas sosial itu tetap kokoh. Nggak ada lagi di sini siapa lu siapa gue. Ya, Dalihan dan Tulu itu udah luar biasa itu diciptakan oleh orang nenek moyang kita dulu, opung kita dulu kan. Jadi itu yang kedua. Jadi tetap memperkuat identitas sosial. Yang ketiga itu mampu menjunjung tinggi kekeluargaan. Ya, tadi sudah saya katakan kalau ketemu, wah saya keluarga kok, opungku marga ini, ya contohnya Parna Simbolo gitu kan, oh itu tulangku marga ini, itu langsung ya hubungan kekerabatan itu, kekeluargaan itu pasti langsung akan terlihat, ya kan? Nah oleh karena itu di zaman apapun itu, bagaimanapun sekarang generasi chat yang saat ini luar biasa canggihnya, ya ini yang tiga komponen ini sangat ya tidak menyalahi, ya tidak menyalahi. Jadi bisa dikondisikan supaya tetap nanti bisa lestari budaya kita ini. Itu harapan kita ya. Jadi mudah-mudahan ya jangan malu lah sebagai orang Batak ya. Jangan malu sebagai orang Batak karena adat ini pun relevan dengan zaman yang saat ini. Relevan, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang kontradiksi ya. Nah, jadi ya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, apalagi buat generasi-generasi muda. Itu saja mungkin saya cukup ya, nggak perlu saya sampaikan lagi ya, intinya itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Opung Valeri Situasi Bagarian. Ada tambahan Amang? Atau kita next pertanyaan berikutnya? Ya, next. Oke, terima kasih. Dan bentuk kekeluargaan yang disampaikan Amang Sibagarian itu juga cukup terasa, apalagi di kita di perantauan Amang Inang ya. Bisanya makuling mudan di sada halak, molo mangidahi tatar tu alanya sama-sama orang Batak. Daun basianui berekku sebenarnya nggak kenal Amang Inang, bahkan mama bapakku pun dia nggak kenal gitu ya. Tapi kalau oh iya tadi marga napi itu ya, oh iya tulang horas tulang aku baru girsang tubuni baru turnip berekku. Kalau aku suatu saat terjatuh dia pasti berekku langsung kayak cepat ikatannya gitu. Tapi kalau mungkin yang di luar orang Batak kayak kita berpikir nggak apa-apa nanti ada yang tolong. Tapi kalau sesuatu yang udah gerak ke kita mau datang ke situ. Itu hebatnya kekerabatan di kita di orang Batak. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikut. Bagaimana sih cara menjaga tradisi tanpa memberatkan pasangan yang menikah? Terlebih dahulu kita berikan kepada Opung Nisinauli Siregar. Silakan Amang. Ya. Memang ini di yang generasi muda karena zaman era sekarang masalah biaya ini ya jangan tidak memberatkan. Kalau sebenarnya bagusnya jangan bahasa ya jangan tidak memberatkan. Bagusnya bagaimana memperingat
Bagaimana memperingan? Memperingan. Jadi kalau memberatkan itu kan seolah-olah berat banget gitu. Jadi tidak bisa gitu. Jadi kalau yang berat itu gimana caranya untuk memperingan lah. Jadi yang saya minta kepada kalian generasi muda sekarang, pasangan kalian harus ia sekata. Jangan laki-laki bilang jangan terlalu banyak, bilang sama bapak jangan terlalu banyak minta senamok gitu kan. Datang perempuan, ya bapak saya harus begini-begini, kalau senamoknya gitu jangan. Jadi yang paling pertama di antara dua individu ini, cewek, wanita dan perempuan. Kalau generasi muda sekarang sepakat tidak berat ini dan jangan terlalu berat ini, ya mari kita piece to piece berembuk membicarakan, tukar pikiran untuk kedua orang tua. Tapi dengan syarat harus kalian kaum muda dulu yang berembuk, perempuan sama laki-laki harus sekata kita jangan memperberatkan orang tua kita, jangan memperberatkan kita. Jadi kadang-kadang jangan terlalu berat ya, seperti kata orang Batak itulah, ego dan tuai laukan dos mirohas baik nasau. Kalau sudah dos rohani perburu dohot parana, kita laksanakan adat Batak ini sesuai dengan pernikahan anak kita, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tidak terlalu sesumbar untuk bilang begini. Kadang-kadang jujur saya bilang sama orang Batak generasi muda sekarang, jujur saya bilang, kadang-kadang orang Batak itu kan holkat, dibilanglah 1 miliar selamanya kan. Karena kita tidak pernah lihat 1 miliar kan ada di meja. Ya kita sih di balik layar, di balik apa tidak tahu. Dan itu berlaku supaya adat itu megah dan sesuai dengan gedungnya. Tapi kalau kita udah sepakat orang tua dengan orang tua kita sepakat, aku udah tua ilah, aku senero kasih bayar nasau, tidak terbebani ke anak, tidak terbebani dengan kita, dan kita tidak makulit istilahnya orang Batak ya, sebagaimana adanya. Dan mari kita lihat era now, zaman sekarang. Ya saya kira itulah yang paling utama. Kalau untuk mengurangi semuanya, tidak ada di tatanan adat Batak yang bisa dikurangi loh. Semua ada nilai filosofi. Semua ada nilai filosofinya. Dan karena semuanya tatanan ini dijalankan, makanya terlaksana. Ada. Jadi mengurangi untuk biaya, kesepakatan yang berlaku. Yang itulah yang kalian tonjolkan kepada saya, tonjolkan kepada generasi muda. Ai gudang tuai laut dos miroha sibahen nasab. Jadi kalau sudah sama persepsi orang tua kita dengan persepsi kita untuk tidak terbebani biaya, why not? Kenapa tidak kita tidak bisa melaksanakan sharingan dengannya? Dan saya bilang sama generasi muda, memang kata-kata orang Batak juga sih, kalau bergana binangana, bergado tekena gitu. Jadi jangan terlalu semua filosofinya orang Batak, ada kata-kata orang Batak itu diartikan dengan tujuan kepastiannya. Jadi yang paling utama untuk memperingan biaya dan kerumitan dari adat Batak ini
harus kesepakatan kedua belah pihak, para anak dan perburu. Seperti kata ketua orang Batak, air gudang tua ilau terus niroha sama-sama. Apabila kita orang tua sudah sepakat dengan biaya sekian yang harus kita habiskan untuk pernikahan anak kita, itulah yang berjalan. Dan juga ke generasi orang tua juga zaman sekarang ini, jangan terlalu kita lihat lagi era sesumbar untuk menunjukkan jati diri. Karena jujurlah kami bilang mungkin orang tua sekarang ini sih karena dari kampung sana dulu tidak mencekam kekayaan, begitu nyampe di Jakarta jadi kaya karena dia udah dapat posisi apa dapat rezeki dari Tuhan, jadi melaksanakan adat itu jadi biaya besar jadi tersombong. Jadi buat kalian generasi muda, kalianlah yang sekarang yang memulai tatanan adat ini, melaksanakan adat Batak ini tidak seberat-beratnya, tapi seringan-ringannya supaya nilai-nilai leluhur Batak, adat Batak itu tidak hilang nanti. Jadi jangan kalian pikirkan seperti kata orang kalau belga Batamuna, belga Madekena, itu jangan. Kesepakatan yang berlaku internal orang tua kedua belah pihak. Jangan tanya ke orang lain, tanyalah ke orang tua, berebutlah ke orang tua kemampuan kami ini. Tapi kalian generasi muda juga jangan salahkan. Orang tua kita kan ingin mempertunjukkan jati dirinya di adat ini bahwa saya mampu. Kalian juga generasi muda jangan melarang orang tua melaksanakan adat itu. Kadang menjadi gengsi dong, Mang. Ya, itulah yang kita hilangkan sekarang. Itulah kalian generasi muda bilang sama orang tua. Jangan berlakukan kata gengsi. Tanamkanlah kata dosmi roh supaya tidak memperoleh. Walaupun di dosmi roh itu nanti biaya besar, tapi kalau sudah kesepakatan bersama, tidak ada yang diberatkan dan tidak ada yang dibebankan. Jadi sesuai dengan kata saya pertama tadi, biar tidak memberatkan, tidak memperingan. Ini kayaknya di Bandung ini berat banget, ini tidak berarti ada kayak 2 ton, tapi memperingan adat itu bagaimana, itulah yang kita harus kesepakati. Ai kudang tuai lau terus Ya, oke, terima kasih Opung di Sinauli Siregar ya. Sedikit menambahi juga mengenang. Boleh gengsi, tapi gengsi jangan sampai ibaratnya gini, aku gengsi karena aku nggak melakukan adat. Jangan gengsi kalau contohnya pesta sianu 50 juta, pesta aku harus 200 juta. Nah itu jangan mengenang ya. Gengsi kalau kita tidak melakukan adat dan mau melakukan adat, jangan gengsi kalau pestanya si A 50 juta, pesta kita harus 200 juta. Lihat lagi finansialnya, sesuai dengan kemampuan lagi ya. Oke, terima kasih untuk Opung di Sinauli Siregar. Berikutnya kita berikan waktu kepada Opung Valeri Situasi Bagariang untuk memberikan tanggapan. Oke, Silakan. terima kasih. Jadi terima kasih ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana supaya itu tidak terbebani. Yang pertama, langkah pertama harus dulu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi artinya yang mau menikah ini ya sudah. Ya biasanya kan sudah nyari dulu ya untuk membantu orang tua. Sebenarnya ini tanggung jawab orang tua sebenarnya. Ya bikin adat ini tanggung jawab orang tua. Tapi situasi dan kondisi yang saat ini karena anak-anak itu sudah bekerja, ya tentu menabung lah, ya kan gitu kan. Direncanakan dulu ya berapa kira-kira kos biayanya. Terus baru masuk yang kedua. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pesta itu ada pesta yang kecil, ada pesta yang sederhana, ada yang pesta besar. Tadi sudah dikatakan janganlah gengsi. Kalau memang kita ya udah sederhana aja, ya tak usah lah sampai begini-begini sekian ribu kan gitu kan. Nah itu tahap kedua. Tahap ketiga tentu ini disampaikan lah ini kepada pihak perburu.
Nah, ini harapan kita juga ini pihak perburu ya, janganlah istilahnya menjual buruh. Maaf ini ya. Nah, saya juga punya buruh ya. Janganlah, ya kan? Ya perburu pun kalau sekarang kita di tanah perserahan ini ya di Jakarta ini ya pasti akan rugi. Ya, janganlah seperti yang di TikTok itu sama di YouTube itu ya, dibikin di spanduk itu berapa M itu kemarin itu. Di spanduk itu sinamo apanya katanya. Wah, itu sudah janganlah seperti itu gitu kan. Jadi artinya ini disepakatilah dengan pihak perburu dan perburu pun ya bisa lah menerima ya, artinya nambah-nambah sedikit tinggal apa-apalah ya, penting pestanya berjalan dengan baik. Kembali tadi kepada upasa kita, godang doek laut dos tiroha si baik nasau. Kalau sudah dos roha antara pihak paranak dengan perburu, ya itu akan berjalan dengan baik kan begitu kan. Jadi artinya ya yang pihak pengantin ini pun ya tidak terlalu dibebani. Jadi plong juga, jangan sampai nanti pesta tahu-tahu ngutang, udah harus dibayar. Ya janganlah, ya kan? Ya tadi kan ya yang sederhana juga bisa, ya kan? Yang penting adat itu selesai. Ya kan, itu berjalan dengan baik. Ya, tapi memang kadang-kala kita memang ada gengsinya juga memang ya. Saya kepingin begini ya, cuma satu kok anakku harus begini-begini kadang-kala. Ya kalau kita mau seperti itu, ya mari kita, ya kan kita siapkan lah. Jangan lagi kita bebani kepada calon pengantin ini, kan kasihan juga nih calon pengantin. Akhirnya kan ada timbul trauma, besar banget itu biaya, lebih baik saya beli rumah dan beli ini dan gitu kan. Anak-anak kita ini kepada orang tua juga ini perlu juga saya sampaikan ini ya, supaya anak-anak kita ini tidak trauma nanti ini melihat adat kita ini banyak banget ini, jangan gitu ya. Nah itu boleh adat yang kecil nggak masalah, yang penting bisa diselesaikan secara adat gitu kan. Nah, jadi ini tergantung kepada pihak penyelenggara pesta ini sekarang ya kan. Jadi supaya tidak membebani ya itu tadi ada poin-poin itu kan, direncanakan dengan matang. Yang kedua tentu itu tanggung jawab dari pihak ini ya, pihak ya yang mau menikahkan ya, terus perburu pun ya tolonglah jangan terlalu ya, kalau ada di satu tempat memang harus sekian. Nah, janganlah seperti itu. Bagaimana supaya mereka ini langsung ini ya, karena nanti kalau mereka menikah juga anak kita juga itu ya, anak kita juga loh itu dapat berkat ya, lebih dari itu pun dikasih nanti mungkin sama orang tuanya kan gitu kan. Ya kenapa kita harus membebani sampai utang ini segala macam, kalau bisa ya kan sederhana aja. Nah, terus nanti kan tentu dinego lah sama pihak perempuan segini ya, bisa kami sampaikan sinamot ya kan. Nah, undang alani sinamot dari Sunda di pesta, malu kita ya kan. Ada juga yang seperti itu ya, yang muncul gara-gara sinamot harus sekian, tahu-tahu nggak jadi. Janganlah seperti itu ya. Bagaimana supaya pesta ini kasihan nanti. Ini sekarang saya lihat ya generasi ini pada orang tua ini ya, banyak sekarang anak-anak kita yang udah di atas 30 tahun ini kalau ditanya belum menikah, kenapa? Apa ada hubungannya sampai ke situ? Itu bisa juga, kalau saya menikah harus nyiapkan ini gitu kan, bisa juga mungkin ya. Ini memang udah membiarkan penelitian. Tapi ya tolonglah kalau kita mau ini udah, kalau mereka sudah masih hagolongan, ya udah nggak apa-apa pesta ini. Besok juga bisa dibikin pesta yang lain kalau sudah punya uang. Jangan sampai nanti kasihan membebani tadi seperti pertanyaan yang diajukan oleh Inang ini ya. Jangan sampai membebani mereka. Bagaimana supaya pesta itu berjalan dengan baik, sederhana pun oke, nggak ada masalah. Yang penting bisa selesai adatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, monggo. Iya, oke. Terima kasih untuk Opung Valeri situasi Bagariang ya. Di kita di orang Batak kan menginang ada memang kata sinamot, dan tolong sekali jangan disalahartikan bahwa sinamot ini seperti ada di situ transaksi penjualan anak. Di kita di orang Batak tidak ada menjual anak, karena anak di orang Batak adalah harta ya. Oke, berikutnya masuk untuk pertanyaan yang terakhir. Apa pesan bagi generasi muda Batak yang akan menikah? Ya Mang, biar gak takut nih menikah ya. Oke, kita serahkan kepada Opung Nisinauli Siregar. Silakan Mang untuk menanggapi. Apa pesan bagi generasi muda Batak yang akan menikah? Ya, yang saya bilang pesan kepada muda-mudi orang Batak, harus kalian sadar bahwa aku
adalah orang Batak. Suku yang berciri khas, wajah yang berciri khas, speak juga berciri khas, dan di adat juga berciri khas. Yang saya minta kepada generasi muda sekarang, walaupun ciri ini semua kekhasan orang Batak itu ini ada, paling saya minta jangan terbebani dengan yang memberatkan masalah biaya pesta. Jujur, saya pesankan sama kalian yang kaula muda sekarang, ini mulai dari zaman dulu, tahun di era 70-an juga ini udah saya dengar, untuk supaya yang dua individu yang sudah masih haholongan dan tidak terkungkung dengan adat, saya anjurkan kepada kalian generasi muda, jangan terkungkung dengan biaya adat begini begono jadi tidak menikah. Ada kata orang Batak dulu, mulai subuh itu kehormat adat, mangalua maju hobar julu, ay mangalua dan membuido gabi barada. Jadi yang saya tekankan kepada orang muda generasi Batak sekarang, jangan pernah takut menikah karena adat, karena biaya. Menikah dulu lah. Mudah-mudahan dua kita juga minta kepada Tuhan dan pernikahan kita langgeng dan diberkati, bisa menghasilkan. Ya nanti setelah kita dapat rezeki diberikan Tuhan, bisa kita mengadati. Jujur saya bilang, sebelum punya anak, tapi kita sudah ada biaya untuk melaksanakan adat, itu namanya mengadati, manggaran adat. Tapi kalau kita sudah punya keturunan, marama, marbu, itu namanya pasahato, sudah. Ya. Dan juga saya bilang sama generasi muda sekarang, bilang sama orang tua kalian, jangan terlalu tebal gengsi, jangan terlalu memikirkan orang lain yang sudah pada besar-besar, aku harus begini, jangan. Jadi saya bilang kepada generasi muda sekarang, jangan pernah takut menikah karena rumit dan biaya adat. Harus kalian berpikir bahwa orang Batak adalah saya, dan Tuhan memberikan kekhasan kepada orang Batak. Semua ada jalan keluar. Jadi di jalan keluar inilah kalian yang saya tekankan di sini, jangan pernah takut menikah. Jangan jadi penghalang kalian bergenerasi, terlambat bergenerasi gara-gara dikungkung oleh keberadaan, kemahalan adat Batak. Cari satu kesimpulan, bisa menikah dulu, masalah adatnya bisa. Oke. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Opung Nisinauli Siregar. Berikutnya kita serahkan kepada Opung Valeri Situa Sibagarian. Silakan. Oke, terima kasih. Pesan saya buat generasi muda. Yang pertama, tolonglah kalian mau mempelajari seni, budaya, dan juga bahasa Batak. Tolong, belajarlah. Jadi walaupun saat ini masih muda, tolong ikutlah dulu ke adat dengan bapak, mama, dengan tulang, dengan siapa, melihat, oh begini. Jadi kita itu harus
harus diadakan seperti itu. Terus cobalah belajar bahasa Batak, ya. Jangan bahasa Inggris bisa dikuasai, bahasa Jerman bisa dikuasai, ya. Bahasa Jepang bisa dikuasai, ya. Bahasa Batak, nggak tahu bahasa Batak, malu kita, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencintai adat dan budaya Batak. Kita harus cinta kepada adat dan budaya Batak itu, karena itu adalah peninggalan daripada orang-orang tua pendahulu kita, nenek moyang kita orang Batak. Ya, kalau kita tidak mencintai itu, siapa lagi yang mau melestarikan itu? Siapa lagi yang mau melaksanakan itu? Harus cinta bahwa oh iya, ini adat nenek-nenek moyang saya. Kami sebagai generasinya harus mencintainya. Terus yang ketiga, mari kita melestarikan. Lestarikanlah budaya Batak itu dengan melaksanakan. Jadi jangan nanti karena sinamon ini kan sudah dibahas ya, jangan karena ini besar, kan ada pesta kecil juga ada, ya, yang sedang, yang besar, ya kan. Yang penting adat itu berjalan dengan baik, ya kan. Nah, mari kita lestarikan budaya dan adat itu dengan baik, ya, supaya itu juga nanti ke generasi berikutnya. Ini kan generasi Z, ya, nanti ada generasi baru lagi, ya kan. Mereka juga akan mengikuti itu sampai keturunan selanjutnya. Karena kalau sekarang kita lihat, kita ini sudah ada 18, 19 sampai 20 generasi, ya Bang, ya. Ya. Sudah ada 20 loh, 25. 25 malahan generasinya ke bawah. Coba 25 kali sekian tahun, sudah berapa ratus tahun itu nenek moyang orang Batak itu masih berjalan terus, ya. Itu harus kita punya niat, punya semangat untuk melestarikan budaya Batak itu. Yang keempat, kita harus mengenalkan adat Batak ini kepada orang lain, ya. Kita harus mengenalkan. Kalau saat sekarang itu bagaimana cara mengenalkan? Dengan mengundang orang di luar orang Batak di pesta-pesta kita, itu sudah mengenalkan kepada mereka. Loh, kalau pesta Batak itu enak loh. Nah, ada menortornya, ada budayanya, terus ada disuruh pengantin ini ya masuk dengan baik dan sebagainya gitu kan. Itu artinya apa? Memperkenalkan ini kepada orang, ya. Terus di kita juga ada istilah mangain yang tadinya ini bukan orang buru Batak atau marga Batak, terus dibuat jadi marganya. Itu keluarganya kan pasti datang itu semua. Nah, itu dengan cara seperti itu bisa mengenalkan ya kepada orang lain, kepada di luar suku Batak, ya, supaya orang lain juga tahu bahwa ini loh adat Batak itu seperti ini, gitu kan. Terus yang kelima yang saya sampaikan ini, banggalah menjadi orang Batak, banggalah sebagai orang Batak. Saya pribadi dari tadi mengatakan saya bangga sebagai orang Batak, ya. Bukan kebanggaan itu menjadi kesombongan, jangan. Ya, karena kita akan dilihat dari buahnya, dari tingkah laku, dari sikap kita. Ya, jangan contohnya anak diraja duau, siapa pun apa sugit, anak diraja mau tongso, jangan seperti itu, ya. Oke, semua kita anak diraja, tetapi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi apalagi yang ada di perantauan ini kan, gitu kan. Kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain, ya, sehingga orang lain juga akan salut melihat kita. Karena pohon itu ya bukan karena suburnya yang dilihat, tapi bagaimana buah yang dihasilkan pohon itu, manis atau pahit. Ya kalau dia manis, pasti orang akan memberikan pupuk segala macam bagaimana supaya terus-terus berbuah. Jadi itu, kita tunjukkan kita sebagai orang Batak punya etika, kesopanan yang luar biasa ditinggalkan oleh nenek moyang kita, opung-opung kita dahulu. Yang keenam, ya artinya kita sebagai orang tua juga harus bisa mendukung ya anak-anak kita ini supaya mereka ini, karena mau nggak mau ya pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan informal, ya, pendidikan di dalam keluarga. Ya, kalau orang tua sendiri nggak mau mengajarkan bahasa Batak kepada anak-anak kita, melatih mereka, memang agak susah sih, ya. Kayak pakai bahasa Indonesia terus gitu. Ya, kadang-kadang saya juga pribadi berat juga saya, ya. Saya coba bahasa Batak terus anakku ini, aduh, gimana gitu ya. Dia ngerti, ya tapi susah untuk mengucapkan dia. Gitu ya? Jawabnya bahasa Indonesia, padahal kita udah pakai bahasa Batak. Tapi kalau guruku terus terang, dia memang pintar bahasa Batak ya. Nah, adiknya lagi gitu ya. Puji Tuhan, bukan karena saya kirim ke kampung, enggak. Karena dia mau mendengarkan ini gitu kan. Artinya memang ya gimana ya.
Ya kadang-kala memang ada orang yang langsung dikirim ke kampung. Ya masih kecil ya dikirim ke kampung sehingga di kampung bahasa Batak terus. Nah di sini dilatih bahasa Batak gitu. Itu juga bisa sebenarnya kan. Tapi nggak mungkin memang semua Iya. orang di Jakarta ini kita kirim. Iya ke betul, kan? nggak mungkin kan gitu kan. Jadi artinya ini generasi ini khususnya diajarkan orang tua pun yang kita harus inilah harus oh iya ya belajar bahasa Batak itu bahasa informal, bahasa pertama saya harus bisa lah untuk berbahasa seperti itu kan gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada generasi. Oleh karena itu harapan kami kepada generasi muda ini ya tolong ya bahwa adat dan budaya Batak itu teruslah kita kembangkan, teruslah kalian kembangkan ya. Inilah titipan kami sebagai orang tua karena kami ini sudah berumur ya. Ya kalianlah akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya untuk hari-hari yang akan datang. Bukan hanya ada budaya mengenai pernikahan saja seperti skop yang saat ini kita bahas, tetapi semuanya ya. Nah, itu kalau dilaksanakan dengan sederhana, dengan kecil, ya semua bisa berjalan kok dengan baik ya kan. Ya apa itu adat kematian juga dan sebagainya itu kan tergantung air godang air laut dos tiro sebenarnya saut tadi kan ya nggak perlu harus inilah harus ini jual ini nggak seperti itu gitu. Inilah harapan kami karena mau tidak mau sebagai generasi ya penerus daripada bangsa Batak ya lestari dan budaya dan pemerintah pun itu melindungi yang seperti itu dan pemerintah pun bangga ada budaya-budaya dan adat yang ada di Nusantara ini. Karena itulah memperkaya budaya nasional Indonesia. Itulah harapan kami, pesan kami kepada adik-adik kami, anak-anak kami, generasi muda, ya, sayang, cinta kepada adat dan budaya Batak. Bagaimana cara cinta dan ini sayang, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Itu saja saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih untuk Opung Valeri situasi Bagariang ya. Kembali lagi kita diingatkan nama ini Najumulo dosia jauh asa Tuhan. Dari duluannya dari rumah ajaran dari orang tua baru sampai keluar. Oke, luar biasa sekali ya pembahasan kita bersama dengan orang tua kita dan kembali lagi Mang Inang kita ingatkan bahwa di tempat kita ini, di tempat yang saat ini diduduki orang tua kita ini, kita selalu di sini informasikan orang Batak itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda dari agama dan adatnya. Kita mau tunjukkan bahwa agama dan adat itu bisa berjalan selaras tanpa saling bertabrakan. Termasuk juga tadi pendapat daripada orang tua kita di sini ya, ada pemberkatan di gereja itu kan bukan adat dan segala macamnya, tapi kita terangkan di sini. Kita mau tunjukkan bahwasanya agama dan adat itu bisa berjalan selaras tanpa saling bertabrakan. Itu luar biasanya di kita. Oke, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa pernikahan adat Batak bukan sekedar sebuah pesta, melainkan warisan budaya yang serat makna, penghormatan kepada keluarga, itulah sistem dari Angatolu, dan penguatan hubungan antara marga ya. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga pembahasan ini membawa wawasan untuk kita tentang kekayaan budaya Batak ya. Jangan lupa ikuti acara podcast kami untuk pembahasan budaya adat Batak yang akan kita langsungkan untuk episode berikutnya. Jadi kita salaman dulu ya untuk orang tua kita yang ada di sini. Terima kasih untuk Amang Sibagariang dan Amang Siregar ya. Biasanya Mang Inang kita selalu berpantun ya di rumah edukasi ya. Dolok ni lobu tua hatuan di Smartolu, akapudan dan tua-tua, ini masih padingkan ngolu-ngolu. Terima kasih untuk Mang Inang yang menyaksikan live kita. Tetap doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Sampai bertemu lagi di sesi live kita berikutnya. Bye-bye. Kak, akhiri dulu itu Kak. Udah terakhir kan? Tolong masih kita tambah Mang ya, kopinya ya.